Silent servants, I will go. I see the need of people crying. Selamat pagi dan selamat hari Sabat kepada kita semua. Tajuk bacaan misian kita pada hari ini, mengampuni ibu, bagian 1. Kemungkinan masalah itu bermula apabila saya berpacaran dengan lelaki bukan Kristen di tanah air saya di Malaysia. Ibu tidak menyukai teman lelaki saya dan dia tidak merahasiakan perasaannya. Dia kadang-kadang mengabaikan teman lelaki saya ketika dia menyapanya dengan hello. Ibu seolah-olah mengalihkan pandangan setiap kali melihat teman lelaki saya. Ketegangan yang dahsyat ini berlaku selama 8 tahun saya berpacaran dengannya. Saya juga keras kepala. Saya tidak pernah mengambil kira pendapat ibu saya, dan saya suka menyusahkan dia. Bahkan saya jarang pulang kecuali tidur karena tidak mau menghabiskan masa dengan ibu. Saya mula berdoa kepada Tuhan untuk mengampunan. Saya meminta dia menolong saya untuk mematuhi perintah kelima, tetapi saya gagal setiap hari selama 2 tahun. Saya berdoa pada waktu pagi, tetapi ketika saya berjalan keluar dari bilik tidur saya dan mulai bercakap dengan ibu, kemarahan saya timbul kembali. Ibu dan saya tidak mau bertentang mata. Dia benar-benar membuat saya meluat. Saya berdoa lebih keras, tetapi perasaan saya tidak hilang. Bahkan saya mulai tidak menyukai bunyi ketukan ibu saya di pintu bilik saya untuk memberitahu saya bahwa makanan sudah siap. Saya seorang anak perempuan yang tidak sopan, dan seolah-olah saya tidak dapat mengawal ketidaksopanan saya. Saya berhenti bercakap dengan ibu selama beberapa bulan. Apabila dia mencoba memulakan perbualan dengan saya tidak menghiraukannya. Saya tidak tahu bagaimana untuk bercakap dengannya. Nampaknya saya tidak akan dapat memaafkannya. Saya berdoa lebih giat lagi. Tuhan menjawab saya melalui Alkitab. Suatu pagi saya membaca kata-kata Yesus dalam Matius 6 ayat 14 hingga 15. Saya menyadari bahwa saya berpaut pada dosa yang berbahaya. Saya harus belajar memaafkan ibu, tetapi saya tidak dapat melakukannya karena saya tidak dapat merendahkan diri untuk menerima dan memaafkannya. Tuhan terus bekerja di hati saya. Dia menolong saya untuk mula bercakap dengan ibu lagi. Puji Tuhan, itu adalah permulaan. Tetapi saya tahu bahwa jalan saya masih panjang. Walaupun kami bercakap, namun percakapan kami kurang kasih dan kesabaran. Dalam kebijaksanaan manusia, saya dapat menyenaraikan banyak sebab mengapa dia layak diperlakukan dengan kasar. Berkali-kali saya berpikir bahwa dia perlu diberi pelajaran karena hubungan kami yang rusak bukan semua salah saya. Saya berdoa agar Roh Kudus mengubah saya, tetapi jika itu tidak mungkin, biarlah ibu saya yang diubah. Saya teringat petikan yang terkenal dari pengarang yang tidak dikenali. Kadang-kadang Tuhan tidak mengubah keadaan Anda karena Dia mau mengubah hati Anda. Saya yakin bahwa Tuhan mau mengubah saya. Tetapi bagaimana? Hari ini Chairman adalah seorang guru tadika di Adventist International Mission School di Korat, Thailand. Sebelum ini dia bertugas di sekolah itu. Dia akhirnya dapat berdamai dengan ibunya. Ketahui lebih lanjut minggu depan. Terima kasih atas persembahan sahabat ke-13 Anda 3 tahun lalu yang membantu sekolah Chairman. Adventist International Mission School berkembang menjadi sekolah menengah dan membina bilik darjat dan bangunan lain di sebidang tanah yang baru.